Hari Anti Madat Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni diperingati dengan kampanye damai di Bundaran HI. Kampanye yang dihadiri oleh beberapa LSM turut pula diramaikan beberapa artis ibu kota seperti Didi Riyadi, Nirina Zubir, Glenn Fredly, serta beberapa pendukung lain. Mereka rela turun ke jalan sambil berpanas-panasan menikmati teriknya matahari untuk membagikan brosur yang berisikan informasi bahaya narkoba. Fokus dari kampanye ini kan adalah untuk mencegah ya. Kan anak-anak, memberikan kesibukan anak-anak. Kebetulan anak-anak saya sudah besar. Dan menantu saya dudukkan sebagai bagian keuangan di sini. Yang ngedukung banget ini kan positif ya kan, daripada istilahnya kan ini kan profesi kayak papa itu kan nggak bisa diinin terus ya kan, kalau emang penonton masih suka sama papa, kalau enggak bukan jaminan. Jadi adalah masukan lain selain dari profesi ini, jadi ngedukung banget. Setelah tahun lalu Doyok berduka karena Saidah, sang istri tercinta, meninggal akibat kanker leher rahim, praktis Doyok berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Kendati ia sibuk syuting, ikatan batinnya dengan anak-anak tidak pernah luntur, bahkan semakin kuat. Saking kuatnya, Neno pernah mencoba menjodohkan seorang temannya dengan sang ayah. Iya, aku nggak setuju aja, tiba-tiba ada satu ini mungkin udah ketahuan lah siapa dia. Tadinya aku kan nggak terlalu akrab sama dia, tiba-tiba oh ternyata orangnya seperti ini, nggak deh gitu. Protes kecil dari Neno, mungkinkah pertanda bahwa anak-anak belum mengizinkan Doyok untuk menikah lagi? Ya mungkin masih terlalu dini. Baru setahun setengah mungkin masih dia belum siap untuk menerima pendamping saya. Dan saya juga belum dapat sampai sekarang, sampai titik ini belum ada. Kalau untuk figur, ya 60% kayak mamanya nggak apa-apa. Yang penting memperhatikan anak-anak itu aja. Setelah berbagai petaka yang melanda negeri ini, kasus busung lapar yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia cukup membuat masyarakat tersentak. Miss Indonesia Club atau MIC, sebuah organisasi nirlaba yang peduli dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, hari Minggu kemarin bertolak ke Nusa Tenggara Timur. Di sanalah mayoritas anak-anak penderita busung lapar berada. Menurut Angelina Sondah sebagai ketua MIC, kunjungan sosial yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 28 Juni itu bermaksud untuk memberikan dukungan moral, sekaligus memberikan bantuan secara langsung bagi penanganan awal terhadap kasus busung lapar. Saya rasa kita tidak akan pernah bisa membantu, tidak bisa pernah merasakan apabila kita tidak pernah bersentuhan langsung. Dan saya rasa mengetahui keadaan di Nusa Tenggara Timur dengan segala macam keminimannya, dengan segala macam permasalahannya, akan meninggalkan bekas bagi kita masing-masing bila kita langsung lihat, ketimbang kita hanya lihat di televisi. Dan kedepannya saya harapkan dengan melihat anggota MIC bisa kedepannya mewujudkan suatu mimpi bagi anak-anak di situ juga. Pemirsa, pada hari Minggu kemarin di Bundaran HI Jakarta tampak beberapa artis yang beramai-ramai melakukan kampanye anti madat sedunia. Dan di antara mereka tampak Didi Riyadi dan Nirina Zubir yang tampak sangat mesra. Apakah mereka berdua kembali berpacaran? Kemudian pada malam harinya kemeriahan pun pindah ke Bundaran Silang di Monas. Dan di sana juga tampak beberapa artis yang beramai-ramai merayakan hari ulang tahun kota Jakarta seperti Inul Daratista. Baiklah pemirsa, mari kita lihat gemerlapnya Jakarta di hari Minggu kemarin. Hari Anti Madat Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni diperingati dengan kampanye damai di Bundaran HI. Kampanye yang dihadiri oleh beberapa LSM turut pula diramaikan beberapa artis ibu kota seperti Didi Riyadi, Nirina Zubir, Glenn Fredly, serta beberapa pendukung lain. Mereka rela turun ke jalan sambil berpanas-panasan menikmati teriknya matahari untuk membagikan brosur yang berisikan informasi bahaya narkoba. Fokus dari kampanye ini kan adalah untuk mencegah ya, pencegahan. Jadi pencegahan itu memberikan informasi kepada orang apa itu drugs, apa bahaya dari drugs. Tapi kan nanti tergantung dari mereka sendiri mau mau melakukan drugs apa enggak. Impian saya, harapan saya adalah Indonesia bebas narkoba. Sekarang malu sekali kalau dibilang di dunia ini adalah pabrik ekstasi terbesar adalah di Indonesia. Malu banget. Cuaca memang panas, tapi kalau ditemani mantan kekasih, apa iya kepanasan? Lihat saja Didi dan Nirina yang hadir dalam kampanye itu.
sedikitnya telah mengundang perhatian wartawan yang meliput siang itu. Jangan-jangan kalian CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Kotak banget sih. Enggak sih, kita udah dari tahun kemarin. Kita mensyukur ini bukan berarti kita hubungan aja doang, terus kita ikutin ini. Kita juga nggak pacaran juga ya udah kita ngadain ini kan buat narkoba. Meski keduanya membantah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kembali lagi kan? Saya pasrah lah kalau itu. Saya juga nggak akan kalaupun saya sini nggak berani bilang, enggak gitu atau iya gitu loh. Cuman ya kalaupun memang iya nanti ya orang juga pada tahu ya. Sekarang gua nggak bisa bilang karena memang nggak ada apa-apa. Selain memperingati Hari Anti Madat Sedunia, Jakarta di malam hari dimeriahkan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-478. Lapangan Silang Monas Jakarta bertaburan artis ibu kota seperti Dewi Sandra dan Nita Thalia. Wakil Gubernur Jakarta Fauzi Bowo juga turut hadir di tengah ribuan masyarakat Jakarta yang memadati Silang Monas sejak sore hari. Perayaan hari jadi kota yang dahulu disebut Kota Batavia ini juga dimeriahkan dengan goyang ngebor Inul Daratista. Jakarta adalah tempat besar, paling besar di Indonesia, paling banyak peminatnya, paling banyak masyarakatnya, dan paling macet tentunya. Ya kalau pengalaman pahit yang kita pengen maju, jadi kalau pengen maju itu harus ada tantangannya. Jadi tantangannya itu mungkin menyakitkan atau menyenangkan itu sudah resiko bagi saya. Mudah-mudahan di hari ulang tahunnya yang ke-478, Jakarta yang banjir dan Jakarta yang macet bisa berbenah kembali menjadi Jakarta yang aman dan nyaman. Penyanyi energik dan seksi yang sempat diprotes karena penampilannya membawakan tari saman, tari tradisional dari Aceh, Agnes Monica, kemarin malam mulai buka suara mengenai protes dari gabungan seniman Aceh yang bermukim di Jabotabek atau Sajak. Menurut penyanyi muda belia yang sudah go public ke negeri tirai bambu tersebut, apa yang ditampilkan dalam pertunjukan 17 April lalu itu merupakan pesanan dari pihak penyelenggara. Tarian yang dianggap melecehkan akar budaya asli negeri Serambi Mekah tersebut menimbulkan kontroversi. Apakah Agnes kapok membawakan tarian tradisional yang divariatifkan oleh koreografernya? Saya ini kan hanya sebuah produk yang menjalankan sebuah konsep. Jadi memang kalau untuk lebih jauhnya memang lebih pantas kalau tanya ke manajemen atau ke kami. Gak mungkin saya sama dancer saya yang nggak tahu tarian tradisional terus tiba-tiba nari tradisional. Pastinya kan saya nari tradisional itu sudah ada gurunya. Dan guru saya itu dari Aceh. Jadi lebih baik tanya sama dia kalau misalnya sampai akhirnya membuat kontroversi, ya harusnya tanyanya sama yang ngajarin saya. Setelah Sajak memprotes performa Agnes tersebut, klarifikasi seperti apa yang diberikan pihak manajemen. Kita bukan bicara mengenai masalah kapok atau tidak, tetapi kalau misalnya pada satu tarian itu dipakai terus-menerus pada akhirnya menjadi maksudnya konsepnya ya, bukan tariannya, tapi konsepnya itu menjadi mudah ditebak begitu. Nah, kita selalu ingin membuat suatu konsep yang pada akhirnya itu selalu surprising begitu. Jadi ya mungkin lebih ke sana, bukan masalah kapok atau tidak. Di sini Agnes itu kan hanya sebagai orang yang menjalankan suatu konsep begitu ya. Nah, konsepnya itu bisa datang dari TV, bisa datang dari manajemen begitu. Jadi ya istilah kasarnya sekarang Agnes itu hanyalah sebuah produk istilahnya begitu. Nah, mungkin kalau misalkan memang sebenarnya urusan yang lebih panjang itu mungkin harus diurus sebenarnya sama Trans TV begitu. Dan karena kita pun sendiri juga waktu itu sudah ada pembicaraan dengan Trans TV dan memang dari pihak Trans TV sendiri yang akan men-tackle masalah ini. Setelah menuai protes dan tuduhan pelecehan budaya, Agnes berencana mengeluarkan album dalam waktu dekat dengan persiapan yang serius. Seperti apa seriusnya? Akankah menuai kontroversi? Kita tunggu saja penampilannya. Saya pengen penggarapannya lebih hati-hati. Maksudnya dalam arti pemilihan lagu sampai konsep semuanya saya pikirin sampai saya memang ada yang udah direkam, ada yang memang saya tulis liriknya sendiri. Terus memang ada mungkin 1 atau 2 lagu yang akan saya tulis sendiri. Ada beberapa lagu yang mungkin ada yang udah direkam itu udah pakai bahasa Inggris, itu saya yang tulis liriknya, dan beberapa lagu yang lain juga mungkin ada bahasa Inggris.
Nggak masalah, kontroversi kan sentuhan yang paling bagus untuk dunia entertainment. Terserah pikiran orang ya, saya rasa. Kalau misalnya memang sampai ada yang berpikir seperti itu, ya mungkin pikirannya aja yang sana.